Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para autor sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Tiara di dalam edisi bagaimana cara kita merubah tugas akhir menjadi artikel ilmiah. Apakah itu yang dimaksud dengan tugas akhir ya? Tugas akhir adalah tugas yang diberikan oleh dosen atau guru kita sebagai pelengkap komponen kelulusan dari mahasiswa ya. Nah, tugas akhir itu tidak hanya bisa kita buat untuk melengkapi kelulusan kita, tapi juga sayang kalau misalnya tidak dipublish. Nah, bagaimana cara mempublish tugas akhir? Step-stepnya sama dengan isi di dalam artikel ilmiah, yaitu ada pendahuluan, kemudian studi pustaka, metodologi, pembahasan, dan juga kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas apa isi dari pendahuluan dalam sebuah tugas akhir. Nah, pendahuluan biasanya bisa kita isi dengan observasi atau pengamatan terhadap perusahaan yang menjadi objek observasi tugas akhir kita. Nah, di situ tulislah data-data terkait dengan misalnya produktivitas perusahaan atau mungkin absensi karyawannya. Itu boleh kita tampilkan sebagai data adanya satu fenomena yang kalau memang produktivitasnya naik itu bagus. Nah, kalau turun berarti ada permasalahan. Itulah yang menjadi alasan kenapa di dalam pendahuluan itu kita melakukan penelitian di perusahaan tersebut untuk kemudian kita mengatasi dan memberikan bantuan ya. Tujuan penelitiannya di pendahuluan adalah memberi bantuan pada objek atau pemilik perusahaan untuk bisa melepaskan dari permasalahannya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2-nya, yaitu studi pustakanya. Kita bisa tulis teori-teori yang relevan yang kita pelajari di mata kuliah tersebut. Misalnya ada kalau di manajemen strategik, saya kebetulan mengambil mata kuliah tersebut, bisa kita masuk ya, misalnya IV matrix, matrix evaluation internal, evaluation eksternal, SWOT analysis, itu kita ceritakan. Nah, setelah itu masuk ke metodologi. Nah, metodologi cukup kita menggunakan studi kualitatif ya, dengan cara penyelesaiannya studi kasus. Nah, dengan itu cukup kita menyampaikan, tidak perlu sulit-sulit ya, cukup dengan metode kualitatif. Nanti paparannya dengan menggunakan statistik deskriptif dengan bentuknya studi kasus pada perusahaan ya. Masuk kemudian bab keempat, yaitu pembahasan. Pembahasan ya, kita melakukan pembahasan bagaimana kita menggunakan seluruh teori-teori, rumus-rumus yang ada dalam mata kuliah kita yang kita ampu itu untuk bisa menyelesaikan, memberikan masukan pada perusahaan yang kita jadikan observasi, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Tinggal kita menyimpulkan. Saran itu artinya nanti kita keluar dengan satu solusi apa yang akan terbaik diberikan pada perusahaan atau pemilik perusahaan hasil dari pengamatan kita untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan tersebut. Nah, diakhiri dengan tentunya daftar pustaka. Jangan lupa daftar pustaka. Jangan ambil hanya dari textbook saja ya, ambil dari berbagai macam artikel-artikel juga boleh, malah bagus ya, tidak hanya dari textbook. Oke, jadi demikian ya para author sekalian. Silakan melakukan pengemasan pembuatan artikel ilmiah di jurnal JET, boleh dari tugas akhir untuk segera dikumpulkan, sehingga ini juga mempermudah ya mahasiswa, karena banyak mahasiswa yang tidak hanya tunggu perlu skripsi dulu ya, tugas akhir aja juga bisa dibuat sebagai artikel ilmiah. Nah, kalau ingin melihat contoh tugas akhir yang dibuat artikel ilmiah, kalian bisa buka di webnya JET. Demikian edisi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.